Ya itu Ya'juj Ma'juj itu misteri bang sebetulnya. Iya, mereka harus nyolong dari Bible untuk menjelaskan isi Al-Quran itu. Ya, iya, Ya'juj dan Ma'juj ini menurut saya misteri sampai saat ini belum ketemu apakah yang disebut Ma'juj itu teh bangsa atau kelompok atau sejenis manusia atau bukan ya masih misteri Kalau kita jujur aja. membaca Al-Quran, kita tidak akan mengerti. Makanya orang Islam adalah kaum yang tidak memuaskan diri dengan Al-Quran. Makanya saya bilang begini, Syekh, ya. Nih, ketika seorang Islam menjelaskan isi Al-Quran, disitulah seorang Islam itu wajib dia itu berdusta. Iya, dia harus berdusta untuk mengatakan sesuatu tentang Al-Quran. Kalau tidak berdusta, seorang muslim akan mengakui bahwa Al-Quran kitab yang nggak jelas. Ya memang sih pada dasarnya memang sih banyak kesamaan bang Al-Quran sama di Bible itu sejujurnya saya Iya, pernah saya sudah sedikit-sedikit membaca dulu. keseluruhan isi Al-Quran. Ya Saya juga pasti. sudah membaca keseluruhan isi Bible. Apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya adalah Al-Quran adalah kitab yang ingin menulis ulang apa yang ada di dalam Bible, tetapi Al-Quran menuliskannya secara singkat, padat, dan gak jelas. Iya kan kata dalam Quran kan ada kata-kata begini dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu gitu. Iya, tetapi Betul kan? sayangnya ketika umat muslim ditanya, mana kitab-kitab sebelumnya yang dibenarkan itu? Orang Islam tidak mampu menjawab. Makanya sekarang ini ada sesuatu yang lagi viral namanya Islamic Dilemma. Apa itu Islamic Dilemma? Teori Islamic nyalakan kamera. Waduh, ganti lagi. Gimana ini, Syekh? Ganti-ganti terus namanya. Aduh, berat ini saudara. Gimana sih? Kalau tidak diganti-ganti saya susah naik Bang Edis. Oke, gimana? Apa yang mau Anda Gini Bang, sampaikan? cuman saya mau bertanya saja ya kepada Bang Edis ya. Mm-mm. Saya bertanya tentang kalau di ajaran saya ada yang disebut Malhama Kubro atau yang disebut Perang Armageddon itu ya. Kalau di Alkitab mungkin ya saya kurang tahu ya itu. Bisa nggak Abang menjelaskan tentang itu apa kejadian apa itu Ya, di dalam jadi versi sebenarnya Alkitab? itu bagian itu dicolong juga dari Bible. Nih ya. Ini saya tampilkan nih. Bentar. Nah ini. Oh, bukan ini. Sebentar nih. Nah ini. Nih. Kan sering bilang Bible kitab palsu. Ternyata Islam itu hobi sekali mencuri isinya. Syekh. Termasuk yang Anda utarakan masalah Ya'juj dan Ma'juj itu, betul? Iya betul, itu Nah, betul. jadi Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya diambil dari mana? Nih, bentar ya. Saya akan tampilkan ya. Nih. Sebentar. Itu adalah apa namanya? Bagian yang dikutip atau biasalah dicolong lah saya gunakan bahasanya ya dari dalam Bible. Nih, saya tampilkan bacaannya nih. Perhatikan. Kita lihat yang versi bahasa Indonesia ya. Nih. Perhatikan Ya'juj dan Ma'juj. Nih, kita buka dari sumber yang kredibel aja ya. Nih. Saya tampilkan di layar. Oke. Nih. Ya'juj dan Ma'juj. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj, nggak ada keterangan. Miskin keterangan. Perhatikan. Di dalam Al-Quran ya, itu Quran ya surat ke-18, 94, 97. Musuh Zulkarnain sejenis dengan Gog dan Magog dari Alkitab. Secara tradisional diidentifikasi dengan suku Turki atau Mongol. Nih, perhatikan ya. Nih.
Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka berperang melawan Isa. Tapi ini sebenarnya ini nggak ada di Quran, Bang. Ya kan? Mereka ini pasukannya di Bukit Tursina, kemunculan juga ini. Tapi ini sebenarnya ini berita-berita ini nggak ada di Quran. Ya di hadis itu, di hadis. Nah, kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, dalam kitab Kejadian umat Kristen. Ya'juj dan Ma'juj juga muncul banyak dalam mitologi cerita rakyat di berbagai negara. Di antaranya adalah nih, Britania Raya, Hindia dan... Tapi ini sumbernya, nih, perhatikan ya, nih. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab nih. Berakar dari kata ujaj, yang berarti mengering, kemudian mengeras. Nih. Ini uraiannya ini, tapi tidak ada di Quran. Nah, sebenarnya ini merujuk kepada Gog dan Magog di dalam Bible. Nih, sebentar ya. Nih. Sebentar. Nih, perhatikan ya. Nih, Gog dan Magog. Gog dan Magog bahasa Ibrani. Gog dan Magog adalah nama tokoh kaum dari negeri Alkitab nih. Di dalam Yeskiel pasal 38. Nih. Jelas. Juga dibaca juga dalam kitab Wahyu. Diulang dalam perjanjian baru nih. Gog dan Magog itu merujuk kepada adalah sebutan bagi kumpulan bangsa-bangsa. Nih. Pada Kekaisaran Romawi, Gog dan Magog dihubung-hubungkan dengan legenda gerbang Alexander yang konon didirikan Alexander Agung untuk merintangi bangsa Gog dan Magog. Ini sebenarnya sumber-sumbernya dari sini. Begitu. Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya ya nanti kalau saya bilang nanti. Kalian tahu sendirilah ya. Cuman sayangnya tema kita bukan itu sebenarnya gitu. Soalnya gitu, gini Bang Chef. ya. Gimana sih? Ini cerita yang mungkin dari zaman saya masih kecil tentang benteng Zulkarnain itu ya, versi di dalam Al-Kahfi itu ya. Dan kalau di situ kan yang bikin di Bible mungkinnya apa Alexander Agung gitu. Kalau versi Bible Alexander Agung Bukan, disebutnya. bukan Oh. seperti itu. Itu sebenarnya dari tafsir-tafsir kemudian diambil oleh Al-Quran. Mungkin itu dari ajaran Yahudi atau dari ajaran ke sini itu tentang Alexander Ya, Agung Gog itu. dan Magog itu hanya ada di dalam Bible, di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oh, perjanjian lama ta. Yang saya pertanyakan pada saat ini kan itu masih misteri Bang, gitu yang disebut gerbang itu yang dari timah itu, coran timah dan tembaga itu diceritakan sampai saat ini belum ada orang yang menemukan. Betul nggak? Iya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang Bible, itu Bible itu sering merepresentasikan sesuatu itu dengan lambang. Jadi itu bukan berarti sebagai contoh ya, misalnya dikatakan bahwa hukum itu biarlah dia menjadi tanda di dahimu dan menjadi lambang di tanganmu. Jadi maksudnya tanda di dahi itu maksudnya bukan ditempel begitu terus dicap kayak Wiro Sableng 212, bukan itu. Menjadi tanda di dahi itu maksudnya bahwa hukum itu terus-menerus ada di pikiran kita. Terus menjadi lambang di tangan, artinya kita eksekusi dengan perbuatan seperti itu. Nah, berbicara dengan Gog dan Magog itu juga berbicara bagaimana itu berbicara dengan tentang bangsa-bangsa nanti yang akan datang, yang akan muncul seperti itu. Ya, masalahnya kan kalau di ajaran saya itu Ya'juj Ma'juj itu misteri, Bang, sebetulnya. Iya, mereka harus nyolong dari Bible untuk menjelaskan isi Al-Quran itu. Ya, Ya'juj dan Ma'juj ini menurut saya misteri sampai saat ini belum ketemu apakah yang disebut Ma'juj itu teh bangsa
atau kelompok atau sejenis manusia atau bukan ya masih misteri. Kalau kita Jujur aja. membaca Al-Quran, kita tidak akan mengerti. Makanya orang Islam adalah kaum yang tidak memuaskan diri dengan Al-Quran. Makanya saya bilang begini, Syekh, ya. Nih, ketika seorang Islam menjelaskan isi Al-Quran, disitulah seorang Islam itu wajib dia itu berdusta. Iya, dia harus berdusta untuk mengatakan sesuatu tentang Al-Quran. Kalau tidak berdusta, seorang muslim akan mengakui bahwa Al-Quran kitab yang nggak jelas. Ya memang sih pada dasarnya memang sih banyak kesamaan Bang Al-Quran sama di Bible itu. Sejujurnya saya Ya, pernah saya sudah sedikit-sedikit membaca juga. keseluruhan isi Al-Quran. Ya, Saya juga pasti. sudah membaca keseluruhan isi Bible. Apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya adalah Al-Quran adalah kitab yang ingin menulis ulang apa yang ada di dalam Bible, tetapi Al-Quran menuliskannya secara singkat, padat, dan gak jelas. Iya kan kata dalam Quran kan ada kata-kata begini dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu gitu. Iya, tetapi Betul, sayangnya ketika umat muslim ditanya, mana kitab-kitab sebelumnya yang dibenarkan itu? Orang Islam tidak mampu menjawab. Makanya sekarang ini ada sesuatu yang lagi viral, namanya Islamic Dilemma. Apa itu Islamic Dilemma? Teori Islamic Dilemma itu muncul belakangan ini ya. Itu adalah sebuah teori di mana Al-Quran itu sebagai buku yang sangat membingungkan. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab Injil, tetapi Injil yang Quran menyuruh beriman kepadanya nggak ditemukan. Ya memang sih ya memang benar begitu adanya memang. Kalau Atau Injil yang Quran disuruh merujuk kepadanya tidak membenarkan Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan Islamic Dilemma. Itu sama kayak begini loh Bang, sama kayak pernyataan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Dia bilang begini, katakan kepada dia kalau kamu tidak percaya kepadaku. Ya kan? Ya, ya. Ternyata Ya, setelah ditanya kepada perempuan yang disuruh kita bertanya kepadanya, perempuan itu tidak membenarkan omongan kita. Gitu. Jadi serba bingung. ya. Memang sih ya saya juga kan tidak mungkiri Bang ya kalau dalam tafsir itu memang banyak sih yang ngambil dari yang lain juga seperti dalam tafsir Tobari. Mungkin Abang udah baca tafsir Tobari mungkin Ya, sudah lah pasti. Tafsir Tobari, Jalalain, Ibnu Katsir, itu sudah saya baca Ibnu Ishaq, semua. Ibnu Ishaq udah Ibn Ishaq. Ibn Ishaq itu sirah dia, buku sirah. Ya, Atau Sirah buku Nabawiyah itu. riwayat tentang Ya, ya. biografi Muhammad. Ya betul tarikh Islam kalau saya sebutnya tarikh Islam itu Iya. Sirah Nabawiyah sekarang ya. Itu kan Dan memang sih Bang isinya kita harus akui bahwa orang muslim tidak bisa memahami Al-Quran kalau orang muslim nggak ngintip kitabnya orang Kristen. Saya kasih contoh Bang, contoh yang paling sederhana nih. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Ini temanya kita ini ya nih. Bentar. Menurut Al-Quran, Yusuf itu Nabi Yusuf ya, Yusuf dalam Ya. Al-Quran. Itu kan punya adik. Iya. Siapa adiknya namanya? Yang saya tahu yang adik bungsu Benyamin. Dapat dari mana? Dapat dari itu kalau nggak salah dari Bible itu. Yang saya tahu seperti Dari Bible. Makanya saya bilang, wahai kaum muslimin, kalau kamu mengatakan Bible palsu, kenapa kamu colong isinya? Kalau dibilang, kapan saya nyolong? Pasti kan muslim bilang begitu. Nyolongnya kapan? Kenapa kalian mengatakan adik Yusuf namanya Benyamin? Dapat dari mana? ya betul memang. Ya pasti dari nyolong isi Bible. Sebab kan memang sih kalau
kalau di Quran nggak ada yang menjelaskan siapa saudara-saudaranya. Ya ngambilnya kan dari hadis itu. Pernah seperti ada nama- sebuah podcast yang terjadi antara Richard Lee dengan Don Ditan. Di mana Richard Lee bertanya kepada Don Ditan, dibilang, "Kok Dondi, ya, siapa murid-murid Isa itu? Ada berapa jumlahnya?" "Oh, menurut jumlahnya 12. Nama-namanya siapa? Sebutkan satu saja nama." "Oh, harus maling dari Bible seketika itu juga." Makanya saya bilang, Bang, tidak mungkin seseorang muslim bisa memahami isi Al-Quran tanpa seorang muslim itu akan menjulingkan matanya terhadap kitab yang dituduhnya palsu. Harus ngintip, Bang, nyontek macam mana SD. Woi, jawaban lu apa, coy? Itu dia, itu kerjaan orang Islam. Ya, sebetulnya Bang yang saya ketahui memang kalau baca sejarah memang tidak ada sih sejarah yang saya tahu gitu kan. Saya carikan istrinya Nabi Ishak itu siapa, istrinya Nabi Musa itu siapa. Nggak ada. Saya nemu nggak ada, tapi nemunya di kitab lain ada. Di Bible, iya. Ya ada. Justru kan Tapi umat mungkin muslim nanti akan mengklaim, "Oh, itu dalam kitab tafsir kami." Tafsir taunya dari mana? Emang kitab tafsir dapat dari wahyu gitu? Ibnu Katsir bertapa di Gua Hira juga dapat wahyu gitu? memang Gini sih, yang menjadi masalah kita itu sekarang itu masalah kejujuran dan kemunafikan. Gini, kalau umat muslim ditanya, dari mana umat muslim tahu nama adik Yusuf itu Binyamin, murid-murid Isa itu Hawarion itu jumlahnya 12, nama-namanya ini. Muslim itu harus ngakuin bahwa mereka tahu dari kitab-kitab terdahulu. Artinya muslim harus merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Tetapi umat muslim kalau disuguhin Bible dibilang itu kitab palsu. Kitab palsu kok dirujuk sebagai kebenaran untuk menjelaskan Al-Quran? Gimana? ya saya Bang, kalau masalah itu kan, kalau masalah itu memang sih doktrin dari saya kecil juga seperti itu. Jadi kitab itu kan saya juga kan gini dari kecil saya diajarkan untuk mengimani rukun iman itu kan mengimani 4 kitab, di antaranya Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Saya disuruh mengimani 4 kitab. Cuman pertanyaannya, Zabur di mana? Taurat di mana? Injil itu di mana? Saya Nah, tidak itu tahu dia jadi sejujurnya. masalah. Nah, umat Iya. muslim sekarang, ya kan, kalau ditanya Injil di mana, Injil sudah tidak ada lagi. Lah, terus kenapa Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab yang nggak ada lagi? Nah, justru itu yang saya belum terpecahkan itu. Masalahnya kenapa di dalam pelajaran rukun iman itu ada termuat nama 4 kitab. Kalau itu udah yang 3 udah tidak ada, kenapa masih dimasukkan lagi? Udah Iya. satu aja, iman kepada Quran. Dan yang paling Oh, lucu, Syekh, Muhammad kan hidup tahun 600 sekian, abad ke-7. iya, iya. Nah, di abad ke-7, kanonisasi terhadap Injil itu sudah selesai. Tidak ada lagi cerita kanonisasi setelah abad ke-7. Bayangkan, di abad Muhammad hidup abad ke-7, ada ayat yang mengatakan, hendaknya orang-orang yang kepadanya diberikan Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Betul? Ya, betul. Bagaimana mungkin umatnya disuruh memutuskan perkara berdasarkan Injil di abad ke-7, tapi Injilnya kagak ada? Ini kan sama saja ngomong begini, ada orang tua bilang sama anaknya, misalnya anaknya Udin, kamu nanti pakai motor Yamaha RX King ya, tapi motor Yamaha RX King-nya nggak ada. Ini kan nggak namanya ngarang bebas. Sama seperti pernyataan Al-Quran.
Orang-orang yang diturunkan Injil kepadanya hendaknya memutuskan perkara berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Tapi kitabnya itu tidak ada lagi. Ya, betul betul betul. Gitu, Bang. Makanya berat itu. Memang sih untuk saya pribadi sih sebetulnya kalau untuk saya kan belajaran terus belajar saja Bang ya. Karena kan beragama itu, menurut saya ini beragama itu bukan kita masalah segi keturunan atau segi lingkungan, tapi harus pakai akal. Dari kecil saya dididik harus balig atau tamyid. Udah dewasa disebutnya mukalaf. Mukalaf itu orang yang sempurna akalnya. Jadi nggak ada agama untuk orang yang tidak sempurna akalnya. Ya menurut yang saya diajarkan dari kecil itu harus mukalaf. Ya saya kan usia udah tua udah harus mukalaf. Jadi bukan beragama itu bukan berdasarkan ikut-ikutan, keturunan atau lingkungan, tapi harus benar-benar dari hasil penelitian, hasil belajar yang betul-betul belajar itu. Saya suka orang yang beragama itu bukan karena ikut-ikutan, karena udah pencarian dia. Dan akhirnya dia berlabuh di mana? Ya nggak tahu gitu. Ya, tapi faktanya begini sih. Faktanya di lapangan umat muslim itu kebanyakan dari mereka itu ikut-ikutan beragama. Ya memang betul sih. Ada istilah Islam keturunan karena kakek Mereka buyutnya Islam. latah mengatakan sesuatu yang dikatakan orang-orang terdahulu, padahal isinya tidak benar. Iya. Makanya kan saya kan waktu masuk menolak. Ya saya nggak takut sih masalah itu, saya bukan menghujat, tapi wajar kan saya menolak man qala la ilaha illallah dakhala jannah, saya menolak. Bukan masalah itunya, karena yang setahu saya bukan diucapkan. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah itu bukan diucapkan, tapi dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Plus juga tapi masalahnya sih, kata kola itu sendiri artinya adalah mengatakan atau mengucapkan. Iya, betul, saya mengucapkan, tapi mengucapkan itu bukan hanya sekedar ucapan. Kola itu mengalihkan amanu wa amilu, yaitu itu bisa saja gitu. begini sih. Itu bisa saja kita terima. Seseorang yang mengucapkan misalnya aku cinta kamu, maka dia harus mengeksekusi perbuatan itu dengan apa yang dimaksud mencintai, betul? Ya, jelas, Ya kan? jelas. Misalnya Ya, jelas. seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita, saya mencintai kamu. Maka kata-kata itu harus dieksekusi. Ya, Dengan iya, apa? harus ada action. Dengan dia perhatian, ya kan? Dengan dia mengasihi orang yang dicintai itu, betul kan? Ya, Bukan betul, malah dipukulin, betul nggak? Ya, jelas. Nah, Ya, kita makanya pernyataan Muhammad, dia bilang begini, man qala, ya, siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, masuk surga. Tapi kan tidak berhenti di situ. Ada orang bertanya, sekalipun orang itu berzina, sekalipun orang itu mencuri, ya, walaupun berzina, walaupun mencuri. Artinya, makanya saya simpulkan, bahkan seorang Muhammad tidak paham makna daripada syahadat. Karena syahadat bagi Muhammad hanya di mulut saja, tidak dieksekusi dengan perbuatan. Buktinya apa? Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Yang penting syahadat. Tapi Bang, itu berbeda dengan yang saya pelajari. Karena kan apalagi kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul itu tidak gampang. Itu kita maksudnya bukan mengucapkan dan bersaksi dengan ini, tapi harus betul-betul tahu arti makna itu. Artinya pemahaman Anda terhadap kalimat itu masih lebih baik ketimbang pemahaman Muhammad terhadap syahadat. Kalau menurut Muhammad syahadat itu eksekusinya itu walaupun berzina, walaupun mencuri tetap masuk surga. Tapi kita kembali lagi kepada isi syahadat itu ya Bang. Saya tidak mungkin dan sangat tidak percaya andaikan orang sudah bersahadat bisa melakukan itu, sangat tidak percaya. Harusnya secara normal ketika seseorang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka yang harus diutamakan di dalam diri dia itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Betul?
Ya, betul, betul, betul. Nah, ternyata ada sahabat bertanya, walaupun dia berzina ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, dia jawab, walaupun berzina, walaupun mencuri. Yang penting mengucapkan kalimat syahadat. Aduh, ini bertentangan. Kalau untuk menurut saya bertentangan, Bang. Sangat bertentangan Tapi ini. ya udah begitu Dan mau saya, bagaimana? iya, tapi kalau begitu kita enak aja kalau begitu. Ya udah ketika saya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, besok melakukan kebaikan, tenang. Besoknya syahadat lagi. Besoknya Iya. kayak gitu lagi salah. Besok gitu agama apa itu, Bang? Makanya saya bilang indahnya agama Islam. Bukan indah, Bang. Buruk itu, indah dari mana itu? Karena kan maaf ya, Bang, bukannya so tahu, so pinter ini, seperti ketika ritual sholat gini aja, Pak, kita harus tahu arti dan makna itu dan harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dari Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro dan seterusnya sampai salam kayak gini itu ada prakteknya bukan hanya ucapan gitu. Ya, Menurut sepengetahuan saya. tetapi yang dilakukan oleh umat sekarang ini tidak seperti itu, Syekh. Umat Memang sekarang benar. ini yang penting itu adalah ritual atau gerakan-gerakan badan. Betul, betul, Iya. betul. Saya juga kan pernah lihat di YouTube, Ustadz Abdul titik-titik ditanya sama jamaahnya, Pak Ustadz, kalau saya tidak mengerti arti bacaan sholat itu gimana? Ya tidak apa-apa. Sholat aja, tidak apa-apa, tidak wajib mengerti. Nah, di sini saya menolak, kok kayak gitu pembodohan. Terus kita mengucapkan tidak tahu artinya, orang apa? Seperti ya nggak ngerti lah. Contohnya Seperti gini, robot. ya seperti saya mengucapkan kalau gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Nggak tahu lah. Ya, makanya dulu zaman saya masih kecil, saya itu punya teman. Teman saya itu punya boneka yang diputar-putar itu, tahu kan? Iya, iya. Nah, ketika boneka itu diputar-putar, dia melakukan sesuatu. Kayak gitu, dia nggak tahu dia itu ngapain. Iya. Yang penting dia sesuai dengan apa yang disettingkan kepada dia untuk berbuat seperti itu. Ya, jadi kan ini maaf ya, jadi kan saya juga jadi bahan bulian lah, termasuk abang juga membuli kan itu viral di TikTok itu nyanyian abang itu AIO, AIO nya. Makanya saya bilang, Bang, kan sudah saya pernah bilang, ketika Anda mengucapkan sesuatu, tetapi Anda tidak mengerti apa yang Anda ucapkan, itu sama seperti Anda bernyanyi tadi itu. Ditanya apa-apa itu artinya, amin. Saya juga kan jujur aja Bang ya, saya juga bukan sok pinter, saya juga suka diskusi. Marilah kita belajar lagi apa yang kita praktekkan ritual itu dari kayak gininya, dari sampai bacaannya haruslah dipelajari supaya lebih mengerti dan lebih berkualitas. Karena gini Bang, maaf ya bukan saya sok pinter jadi muslim. Ketika kayak gini-gini doang tanpa tahu arti maknanya jatuhnya kemana? Fawailul lil musallin. Neraka Orang-orang yang untuk sholat orang seperti yang- mabuk. Ya, satu itu. Ya, kedua kan jangan engkau mendekati kepada sholat sehingga kamu sedang mabuk. Ya, di situ ada dua yang saya temukannya dari Ar-Ra'aita Al-Maun ayat 4, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang-orang yang sholat. Harusnya kan umat Islam itu protes bertanya, kenapa saya sholat tapi kok saya bisa celaka? Nah, harusnya itu yang jadi ya, dipertanyakan gitu, jangan terus aja ritual dia. Karena kan dengan gerakan yang kayak gini, dengan bacaan, misalnya sudah belum masuk kategori penyembahan kalau buat saya itu. Kalau ini untuk kepercayaan saya, tetap harus ada istilahnya apa? Actionnya gitu. Kita sholat, actionnya gimana? Ya, Kalau kita kata sholat, Rizal actionnya nggak gimana? usah. Yang penting begini-begini masuk surga. Betul Rizal? Halo, assalamualaikum warahmatullahi Bang Rijal. Dis, ya. Udah lihat nih. Coba, Syekh, Anda Muslim mengucapkan salam kepada Rizal, nggak ada dia nggak membalas salam. Waalaikum. Ngeri.
Tapi sebetulnya Bang, kalau dalam kaidah bahasa Arab, wa'an laik itu pakai kop itu sebenarnya sangat kasar itu. Kalau pakai kaf, wa'an laik lebih, kalau wa'an laik, wah itu binasalah untuk kamu. Wah, Nah, keren. tuh dengerin tuh. Anda diajarin ini sama Syekh ini. Des, tidak ada satu umat Islam pun hari ini ya, bahkan anak TK saja, dia sudah tahu apa makna-makna dan lafalan dari sholat itu. Ya, nggak ada satu orang Islam pun. Coba, kalau kalian mau tes, ya, coba Coba kalian Syekh, tanya. gimana saya nanggapin orang kayak begini Syekh? Coba tuh. Mana ada orang Islam yang dari kecil dia belajar kecuali agama kalian memang agama Oke. doktrin ya. Nggak ada. Coba dari mana logikanya ya darah Yesus itu mampu menghilangkan dosa ya, mampu menghapus dosa. Coba dari mana? Makanya benar kata Profesor Emon Jakub bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Ya, emang maksudnya sebentar. Ini Rizal nih kalau dia ini kayaknya nggak bisa dengar suara kita, makanya dia ngomong terus nih. Kau dengar dulu ya. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita untuk menghibur orang yang akalnya belum stabil, ya. Jadi kalian orang-orang yang akalnya belum stabil, kembalilah stabilkan akal kalian ya. Jangan kalian mau terpengaruh oleh dongeng yang disampaikan ini dari hasil penelitian bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Kemarin sudah kita bahas itu Rizal. Itu bukan kata orang Islam, itu kata profesor kalian yang telah melakukan penelitian, ya. Kemarin udah kita bahas itu. Adakah orang Islam yang melakukan penelitian lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng? Nggak ada satupun. Jangankan orang Islam, orang di luar Islam saja nggak pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng. Ini kalian dari kalangan kalian sendiri mengatakan bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Bagaimana kitab yang diyakini sebagai kitab suci berasal dari dongeng dan imajinasi? Udah? Mana akal dan bicaranya pikiran udah. kalian ya? Coba. Udah bicaranya. Ya, silakan. Ngos-ngosan begitu Rizal. Kenapa kamu ngos-ngosan Rizal? Kenapa? Emosi. Nah, dia dibisukan ngomong nggak tahu apa yang ngomongin. Kenapa kamu emosi, Kami itu nggak ada yang ngos-ngosan emosi, begitu? Dit. Ada apa? Kalian sudah mendengar berita terbaru saat ini. Bagaimana ya orang-orang Wahyudi berteriak ya, Iran please, ya. Please, Iran Satu dibahas stop. lompat lagi ke yang lain Rizal. Rizal, kalau membahas, kamu bisa nggak kalau membahas sesuatu itu satu kelar dulu baru lompat ke yang lain? Ya, Bisa? silakan. Kita bahas, silakan. Kemarin itu sudah kita bahas. Belum selesai. Kamu bilang, ini gimana nih Rizal nih? Kamu bisa dengar suara saya nggak, Jal? Silakan. Kamu bisa dengar suara saya nggak? Bisa, silakan. Kemarin kamu sudah mengatakan bahwa Bible itu berisi dongeng-dongeng menurut pakar ini, pakar itu. Dan kamu sudah mengiyakan betul bahwa Bible itu dongeng-dongeng, benar? Iya, benar. Oke. Di dalam Bible ada peristiwa bagaimana Musa membelah laut Teberau ketika membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, kata Anda, menurut Anda tadi, dengan mengutip pakar-pakar Bible, itu dongeng, benar? Betul? Dari profesor ahli sejarah. Ya udah, itu dongeng. beragama Sebentar, jangan kau ulang lagi. Nah, sekarang di Qur'anmu ada nggak Musa membelah laut? Ada. Nah, berarti itu dongeng. Ya. Dongengnya bukan seperti itu. Kau dongengnya berasal. Cobalah ini gimana ini Kau di Rizal dalam nih? Alkitab, ya. Sebentar, Jal, dengar. Saya mau gunakan lo pikiran kamu. Dengar dulu sebentar, pelan-pelan, tenang. Kalian. Apakah di dalam Quran ada peristiwa Musa membawa Bani Israel kemudian membelah laut, ada nggak?
Udah. Ada. Itu dongeng nggak? Boleh ku jawab? Dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Silakan nanti kau bilang aku motong-motongmu. Silakan kau Enggak, selesaikan saya tanya dulu. sama kamu, dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Baik, ya. Cerita tentang Musa membela lautan itu. Itu Yang saya tidak tanya dongeng. itu dongeng atau tidak? Beginilah debat andalan. Aduh. Oten-oten. Udah kau dibawa dulu Rijal. Aduh, kau ini standar ganda terus dari dulu. Heran saya dengan statement-statement mereka ini, mengatakan Bible dongeng, mengatakan Bible palsu, tapi nyolong dari situ. Gitu loh. Ya memang kadang-kadang gimana Bang ya. Orang itu kan gimana isi hatinya. Kalau isi hatinya ada kebencian, tidak ada yang bagus di mata mereka. Tidak ada yang bagus di mata mereka. Kalau isi hati udah tertanam kebencian, tidak akan Tapi ada gimana yang Syekh? bagus. Itu kan ajaran Islam, gimana? Saya menolak Bang. Bang Edis. Gini Syekh. Bentar, maaf. Coba coba datanya mana Bang Edis? Gimana itu pelajaran Islam Syekh. dari mana itu saya? Bukankah menjadi seorang muslim maka dia harus membenci orang Wahyudi dan orang Nasrani? Di dalam hadis. Ya. Saya kurang percaya terhadap hadis-hadis itu. Iya, nah kalau masalah kurang percaya ya saya mau bilang bagaimana Syekh, tapi begitulah Iya. bunyi hadis yang dipercaya oleh umat muslim. Karena kan Bang maaf ya, kalau hadis itu ya yang saya tahu itu masalah hadis diterbitkannya di era kejayaan Islam, era Abbasiyah ya. Di situ udah ada Bang kepentingan-kepentingan disesupir kepentingan-kepentingan udah ada itu ya. Udah ada itu. Bahkan muslim dan muslim juga kontroversi di situ. Sejujurnya gitu. Seperti apa Abang kenal Ibnu Syihab? Mm-mm. Ibnu Syihab kan dengan Dokter Cakra itu udah berapa jam dia diskusi masalah hadis itu di YouTube sampai 5 jam kalau nggak salah. Ibnu Syihab dan yang lain-lain ada di YouTube. Diskusi karena untuk masalah hadis itu memang sih ya saya boleh menerima hadis dengan catatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, Bang. Oke, coba kita kasih naik Didis Okio. Muslim, Bang? Halo? Oke lah, Syekh. Artinya yang saya maksudkan begini, Syekh, ya. Ya. Ketika orang muslim sangat benci terhadap Bible, mengatakan Bible dongeng-dongeng, Bible karangan-karangan, saya cuman pesan begini. Jangan kalian bilang seperti itu. Kenapa? Karena ulama-ulama kalian, para mufasir-mufasir kalian, itu nyolong atau merujuk dari kitab yang kalian fitnahkan itu. Ya seperti barusan Bang Rijal kan sejujurnya ketendang juga. Seperti mengatakan isi Bible itu dongeng, bohong lah gitu. Kalau bisa dongeng, ternyata ada yang sama dengan Quran. Gimana? Iya, makanya saya bilang, ketika umat Tendang juga. muslim melecehkan Bible, sebenarnya di detik yang sama dia lagi melecehkan Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu, isinya banyak diambil dari Bible. Ya memang banyak yang sama itu. Iya. Banyak yang sama. Masalahnya begini, Syekh. Banyak orang tidak pernah membaca keduanya, lalu buru-buru menyimpulkan seperti yang dilakukan banyak umat muslim. Yang dibaca Quran doang, Bible nggak pernah baca. Coba kalau dia pernah baca Bible, pasti dia akan bilang, sesungguhnya kitabku ini isinya banyak nyolong dari Bible-nya orang Karesten. Ya mungkin saya berarti belum sampai sana Bang, kalau saya. Ya tapi ya sejujurnya sih saya kalau masalah kitab saya sendiri seperti Al-Quran itu, kalau secara translate saya mengerti semuanya. Tapi kalau isinya saya jujur aja masih belajar, belum mengerti semuanya gitu. Kalau secara translate bahasa ya saya ngerti gitu. Saya belajar gitu. Kalau isinya ya saya nggak ngerti. Seperti ini tafsir ini dari mana saya mendapatkan tafsir ini, cerita ini, taruhlah aja. Ini kan sekarang yang sudah dibuka sama komal-komal yang lain tentang tafsir Yasin 1822. Kata
Ibnu Ishaq itu atau kata Tobari di situ diterangkan ada nama Paulus, tapi di situ bukan Paulus, Bulus di situ Bulus. namanya, kalau nggak salah. Dan yang di situ yang saya tahu seseorang itu yang meninggal di Bunbun itu ternyata dia pendeta. Nah siapa namanya? Tapi saya di Quran itu tidak disebutkan namanya, cuman ada seorang yang di Bunbun. Udah ada seorang yang di Bunbun. Tapi dalam itu disebutkan nama dan tempat dan pekerjaannya disebutkan di situ. Nah, saya juga kok ini dapat dari mana gitu cerita ini gitu ya. Cerita ini dapat dari mana saya nggak tahu gitu, dalam tafsir itu saya baca juga gitu. Ya, seperti itulah makanya saya bilang ya, saya. Artinya umat muslim itu harus diakui memang memerlukan Bible untuk memahami Al-Qur'an. Karena kalau Memang. tidak demikian, Quran itu akan sangat sukar dipahami oleh orang muslim itu sendiri, seperti itu. Ya Bang, ini segitu dulu ya. Terima kasih. Saya udah diizinkan diskusi ya. Terima kasih telah meluangkan waktu ya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya. Sama-sama, Saya Syekh. ucapkan salam toleransi, keberkahan Tuhan menyertai kita semuanya seluruh alam dunia ini. Amin. Salam. Saya izin turun dulu. Baik, baik. Oke, saya turunkan saya. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Artinya begini, kalau seorang muslim itu mau kepalanya dingin, tidak panas, tidak tukang emosi, pasti dia itu akan mengiyakan saya. Begitu loh. Dan sudah banyak ustadz-ustadz yang mengiyakan saya. Teman-teman tahu nggak kenapa jarang-jarang ada orang yang paham Islam itu mau naik ke sini? Alasannya apa? Karena mereka khawatir, takut kalau nanti diiyakan, mereka malah dihujat oleh orang muslim sendiri. Iya. Yuk, coba saya kasih naik seorang muslim. Semoga muslim yang berilmu lah ya. Coba kita kasih naik, ada BD. Ya, BD ASEAN. Silakan Halo. nyalakan kamera. Oh ya, Silakan. tunggu. Ada Des. Gelap. Udah Des. Oke. Silakan, apa mau Anda sampaikan? Sedikit mau saya sampaikan Des. Edis bagaimanapun tidak akan pernah memahami konsep agama Islam karena Edis tidak sama keyakinannya sama agama Islam. Sebentar. Karena tidak sama agamanya, maka seseorang itu tidak memahami gitu. Iyalah Des, mana nyambung orang nggak satu aliran. Baik. Anda muslim. Muslim Des. Apakah mustahil bagi seorang muslim memahami ajaran Kristen? Ya, mustahil lah, ngapain dipelajari, nggak dibenarkan di dalam Islam Des. Jadi kalau orang beda agamanya, maka mustahil memahami agama yang berbeda tersebut. Lah iyalah Des. Pantes Anda masih Islam. Loh, Des, itu Ya, memang makanya tidak saya akan bilang dibenarkan, orang Des. Islam Des, itu kualitasnya kayak begini. Des, Jadi kalau Anda seorang Islam, Des. terus Anda mempelajari agama Kristen, Anda tidak akan paham dengan ajaran Kristen itu. Des. Karena menurut Kami- logika dia, orang akan paham kalau seseorang itu masuk ke dalam Des. agama itu. Nah, ini yang saya bilang botol Des. yang terlalu botol. Des, Udah, Anda dibawa dulu. kami tidak ada perintah, Des. Dengar dulu, kami tidak ada Udah, Anda perintah. nyari ikan dulu itu sana. Nyari ikan sana. Oh. Itulah teman-teman ya. Jadi dia mengatakan bahwa saya tidak akan pernah paham agama Islam karena agama saya berbeda ini. Ini sungguh nekat yang nyata teman-teman. Coba ya kita kasih contoh nih Sultan ini. Berilmu nggak dia? Coba. Ya, selamat malam Sultan. Ya, selamat malam Saudara Sultan. Ya, selamat malam. Muslim Bang. Ya, saya Muslim, Mas. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera.
Saya berharap Anda seorang Islam yang mengerti ajaran agama Islam, Bang. Karena sudah berapa kali saya berusaha mencari muslim yang mengerti ajaran agama Islam, sulitnya setengah mati, nggak ketemu-ketemu. Ya, silakan. Sultan? Ya bentar. Nyalakan kamera kan? Saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera, silakan. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Nah, gitu dia. Ya, saya sebelumnya mau nanya dulu nih, Saudara Sultan. Anda ini seorang muslim yang mendalami agama Islam atau hanya ikut-ikutan saja? Oke ya, terima kasih Mas Edis ya. Telah memberikan kesempatan buat saya untuk naik ya. Apa pertanyaan tadi? Apakah Kan? saya ini Islam apa ikut-ikutan? Pupus harapan Oke ya. saya. Bang, yang saya Ya tenang, tanyakan. ya tenang dulu lah dulu, kasihlah saya ngomong. Ya gimana mau tenang Bang? Abang saja saya sudah serius-serius mau dengar jawabannya. Apa tadi pertanyaan? Oke, ya, oke siap. Yang saya Oke, tanya, Bang, Anda ini muslim yang memperdalam agama Islam atau muslim yang hanya ikut-ikutan saja beragama Islam, nggak tanpa tahu Islam itu apa? Gitu. Coba. Oke, insya Allah ini langsung aja kita ke ini, Mas. Nggak perlu dibahas itu masih ada dalam atau tidak dalamnya. Itu kita kembalikan karena saya sebenarnya tidak punya ilmu. Ilmu itu Tidak hanya punya ilmu. Pantas Anda masih jadi orang. ya, saya Oke. kan belum selesai. Tenang dulu. Tadi Karena saya ilmu tanya Anda memperdalam yang punya agama Islam ilmu bukan? itu dengar dulu Mas, yang punya ilmu itu Oke, Allah. silakan, bukan silakan, saya. Mas, kita Sultan, manusia ya. nggak ada punya ilmu ya Mas. Silakan, Oke. silakan. Saya menyapa dulu ya teman-teman saya. Ini buat saudara-saudara saya yang muslim di sini. Sebelum saya berdiskusi sama beliau nih, sahabat kita Mas Edis, ya mohon berzikir dulu ya. Ketik subhanallah, saya pengen tahu berapa banyak kaum muslimin yang berada di sini. Ya, nah, ketik subhanallah saya pengen tahu ya. Oke Mas Edis ya. Apa yang kita mau bahas Mas Edis? Bang, gini ya, saya kasih tahu. Mayoritas penduduk Indonesia itu 90% itu muslim, betul? Ya, betul Mas. Maka kalau kita berbicara matematika, mayoritas pengguna TikTok juga muslim, betul? Di Indonesia. Betul nggak? Ya. Nah, Ya, Islam ya betul. betul. Maka mayoritas penonton secara logika pun adalah muslim juga. Tuh, banyak tuh subhanallah subhanallah tuh, lihat itu. Enggak ada itu, enggak ada. Ya karena komennya kenceng kebut begitu gimana? Enggak ada itu. Itu loh, subhanallah malah diplesetin. Oke, Ya, tapi gini. saya baca nih enggak ada nih, enggak ada. Oke, Berarti baiklah. kebanyakan saudara saya non muslim Iya, enggak apa-apa. karena takut Apa-apa. murtad kalau Mau nonton ini kayaknya. mau Sudah mau sekarang mau sudah non mulai- muslim apa gini, mau non muslim apa muslim enggak apa-apa, itu saudara saya juga. Kita Oke. tetap Indonesia kok. Oke, kita masuk ke diskusi aja, Mas. Baik. Saya mau tanya dulu. Anda Ya. memperdalam agama Islam? Enggak itu. Apa yang mau tanya? Mau perdalam apa enggak itu enggak penting. Kita langsung Oke, aja baik. permasalahan. Baik, Insya Allah saya karena dia berdalam, tidak tapi paham enggak agama mungkin. Islam, makanya dia bersesat. Jadi gini, Ya, gimana? pernah dengar nggak orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Bible itu kitab palsu? Bible itu kitab yang sudah dipalsukan, dirubah-rubah. Pernah dengar nggak? Ya, mungkin itu ada sebagian oknum, Mas. Tapi yang jelas ya, Yang ditanya pernah dengar atau tidak? Sulit memang nyari muslim yang Mas, nyambung. gini, itu diajak dengar ngobrol dulu. Sulit banget. Yang Dengar saya dulu. tanya pernah dengar atau tidak? ya mungkin ada, mungkin ada atau tidak. Nah, mungkin sebagian ada yang mengatakan mereka orang muslim. Saya tidak tanya, mungkin Anda pribadi pernah dengar nggak seorang muslim mengatakan bahwa kitab Injil nggak ada lagi, sudah dirubah-rubah, dipalsukan, Bible itu kitab palsu. Pernah dengar ungkapan-ungkapan seperti itu dari seorang muslim nggak?
pernah dengar tapi saya tidak spesifik, itu maksud Oke, saya. pernah dengar. Tapi tidak Pertanyaan saya spesifik ya. begini. Ya, Kenapa Bible yang kalian katakan kitab palsu, dirubah-rubah, kenapa kalian colong isinya itu kenapa? nah kata kalian ini Mas, gini Mas. Itu kan saya bilang tadi mungkin ada sebagian umum, tapi bagi diri saya pribadi ya, kalau untuk masalah Bible, masalah kitab orang non Muslim, itu kita no comment, karena kalau orang yang tahu ya, berbalik ke pertanyaan Mas Edis yang dari awal ya, orang kalau tahu Islam, semakin dia mendalami Islam, nah disitulah berlaku lah. Semakin meninggalkannya, betul? Bukan semakin meninggalan, jangan dipotong Mas, kita punya etika dong. Silakan. Ya, semakin dia kenal dengan Islam, kenal dengan Tuhannya, dia akan sibuk dengan dirinya Mas, bukan sibuk dengan ajaran yang Mas katakan tadi, sibuk dengan Bible. Enggak, dia seperti itu. Itulah lakum dinukum waliyadin. Nah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena ngapa? Misalkan Mas Edis, saya tanya Mas Edis, kenapa Mas Edis hari ini ya masih Kristen, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Islam, betul tak itu? Sudah? Sudah? Jawab dulu. Coba yang sedikit itu dulu Mas. Kenapa Mas Edis? Sebentar ya, sebentar. Kenapa Mas Edis hari ini tidak percaya dengan bahwa Nabi Muhammad itu artinya masih hari ini Kristen Kita gitu? bukan itu bahasan kita. Enggak, Bahasan kita. kita mengenai kenapa Bible yang kalian katakan kitab palsu, Bible yang kalian katakan dirubah-rubah, kalian curi isinya, itu pertanyaannya. Benar, gini Mas, maksud saya gini. Yang misalkan yang membahas tentang Bible Mas, itu palsu apa? Tidak semua. Itu kan ada oknum, mungkin terlalu orang kalau sudah. Ya iya dong. Contohnya saya tidak ini sama Bible. Baik, ini saya bacakan ya nih. Ini dari tadi Ya. saya sedang mencari ayatnya nih. Di Ya. dalam surat Yusuf Tar dulu, dikatakan di sini Tar dulu, saya bahwa ambil dulu. Yusuf berkata kepada adiknya dalam tanda kurung Bunyamin di sini tertulis. Pertanyaan saya, ini adiknya Yusuf ini Bunyamin ini dapat dari mana ini orang Islam? Surat apa Mas? Surat Yusuf. Aduh. Perlu saya buka dulu ya. Ya sabar dulu lah, masa langsung jawab Mas. Baik. Sabar dulu. Ini Mas ini rajin juga ya baca-baca Quran ya. Sudah saya bilang tidak ada seorang muslim pun yang lebih mengerti ajaran agama Islam ketimbang Oh, belum Surat tentu Yusuf Mas. ayat Gini Mas. 68. Coba dibuka. Gini Mas, Yusuf orang yang 69. gini Mas, kita bahas tentang Al-Quran dulu ya. Tidak semua orang Islam ya. Kalau Al-Quran itu ada, pertama bisa menterjemah, alif tafsir. Dia ada secara sehat, ada secara hakikat Mas. Tadi kan Jadi- Anda bilang oknum. Nih saya tampilkan saja lah di layar lah. Nih. Biar Anda Tunggu, saya nggak bilang oknum. Ini langsung lembaga ini. Oknum gimana? Lembaga Yusuf. ini yang nyolong nih lembaga. Yusuf yang mana Mas? Nih. Ayat berapa tuh? Ayat berapa tuh? Surat Yusuf ayat 69. Coba buka di situ. Surat Yusuf ayat 69. Ya, sabar Mas, kita tenang aja Mas. Kita memang berbeda Mas, tapi kita tetap saudara Mas ya. Sini Siapa bilang diskusi. kita tidak saudara? Kita tetap saudara sebangsa. Ya, betul. Setuju Mas. Iya, Walaupun yang saya kita maksudkan kenapa kalian walaupun- nyolong isi kitab yang kalian bilang Nah. palsu-palsu. kata Coba kalian ini jangan pakai kata Sebentar, kalian. coba baca dulu surat Yusuf ayat 69, coba baca di situ. Terlalu. Ini lagi hampir ketemu nih. 67, 68, 69. Oke, sabar ya Mas Edis ya, sahabat-sahabat Edis TV ya. Dan ketika mereka masuk, yang mana nih? Ini. Dan tatkala mereka masuk Ya, anak kenapa dengan itu? ke tempat Yusuf, coba. Yusuf Ya. membawa saudaranya Ya, Bunyamin, di situ tertulis kan? Binyamin Iya, sama betul. mereka diplesetin jadi Bunyamin.
ke tempatnya. Yusuf berkata, Kok sesungguhnya diplesetin? aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang mereka kerjakan. Sudah? Ya terus, ya terus. Nah, Masalahnya pertanyaan apa? saya, dari Ya. mana lembaga? Ini lembaga ini, karena ini bukan yang ngomong, bukan oknum. Yang ngomong ini langsung para mufasir Al-Quran di dalam tafsir-tafsir Bukan Al-Quran. lembaga yang kitab-kitab Mas resmi Edis masuk Al-Quran. lembaga itu apanya Mas? Apa? Yang Mas masuk lembaga itu apa? Sekarang saya tanya, Al-Quran, buku Al-Quran ini diterbitkan oleh sebuah lembaga atau perorangan? Bukan buku Al-Quran Mas. Nah, yang Mas baca ini, yang Mas baca Dengar, ini, Sultan. ya, Al-Quran ini kan diterbitkan, betul. ya, Nah, ketika diterbitkan ada terjemahannya, betul. ya. Kemudian ada tafsir-tafsirnya, betul. Yang Mas baca tuh ini itu terjemahan itu. Oke, terjemahan. Ini yang Ya. menerjemahkan ini sebuah lembaga atau perorangan? Ini terjemahannya sudah ada dari dulunya tuh. Waduh, memang botolnya orang Islam nih memang. Ya, Udah akut. ya terjemahannya tuh ya lembaga. Ya, Akut. Yang menerjemahkan ini perorangan pribadi atau sebuah lembaga? ya lembaga. Lembaga. Di dalam tafsir-tafsir ini, nih, tafsir, ini tafsir semua ini. Ini lembaga atau perorangan? Nggak fokus ke ini dulu, lembaga Sebentar perorangan dulu, apa maksudnya? tafsir-tafsir ini lembaga atau perorangan? Nggak gini Mas. Waduh, Ini Mas kini tanya. Nih, saya kasih tahu aja. Dan ketika- ini mufasir ini lembaga nih. Ya, ada Universitas Islam Madinah, tafsir Syekh Profesor nih dari tafsir negeri Suriah. Iya, Nih, langsung tafsir aja, nih iya. Profesor. Nih, kita pakai tafsir di negara kita aja nih. Tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia nih, sebentar nih. Nih, tafsir ringkas Kementerian Agama. Ini lembaga ini. Iya, lembaga. Nah, terus di masalahnya sini apa? ada kata-kata Bunyamin, saudara Yusuf. Ya, Saya tanya, dapat dari mana ini? itu kan terjemahan itu. Iya, dapat dari mana bahwa saudaranya Yusuf tuh namanya Bunyamin? Dapatnya dari mana? Iya, itu kan terjemahan dari Al-Quran, Mas. Oke, di Quran mana yang ada terjemahannya Bunyamin di sini? Mana di sini huruf atau kosakata atau lafaz Bunyamin di mana? Nah, kalau pertanyaan itu yang saya tunggu, Mas. Jadi, Mas, walaysa wa khaqulu ala Yusuf ula ilaihi akha, kan nggak ada Bunyamin. kata-kata Bunyamin situ kan. Nah, itu secara kalau kita berbicara Mas sendiri paham nggak dengan bahasa Arab? Itu pertanyaan saya. Karena gini Mas, karena bahasa Arab ini bahasa Al-Quran ini itu ya. Bahasa Lah, iya dong. Al-Quran sangat dalam, 12 juta kata gitu. Memang orang Islam nih, aduh. Mas, makanya saya bilang, Saya teman-teman, yakinkan saya bahwa masih ada orang Islam yang waras. Yakinkan saya, maksud saya yang waras dalam membahas coba agama dulu. Islam. Kamu pengen nanya, kamu pengen tahu, pengen paham apa enggak? Bang, tolong Gini. yakinkan saya bahwa masih Ya. ada di muka bumi ini orang Islam yang masih waras kalau dia bahas agama Islam. Tolong. Coba sederhana aja Mas, kamu buka Enggak, surat sebentar. Al-Ikhlas, Mas. Maukah Jangan Anda sebentar. meyakinkan Ini saya bahas bahwa gini-gini, masih ada Mas. orang Islam yang masih waras ketika membahas Qurannya? Mau? Ya mau harus gimana maksud kamu? Oke, sekarang saya tanya, dapat dari mana Bunyamin ini dapat dari mana? Nah, makanya itu yang kita bahas. Karena di sini Mas, penerjemahan itu Mas, dia ada secara syariat, nanti ada secara hakikat Mas. Nah, contoh satu ya. Coba kamu buka surat apa tuh Al-Ikhlas. Mana lagi? Kamu tahu surat Al-Ikhlas? Coba lalu. Lari ke Al-Ikhlas lagi dia, teman-teman. Aduh. Iya makanya Sultan, Mas, kalau ya, yang saya tanya itu Bunyamin tuh dapat dari mana? Itu yang saya tanya. ini Mas, dalam sini Mas, tidak akan paham kamu. Saya baca kamu juga nggak paham kamu. Ini kan Nggak secara bakal hakikat. paham, nggak bakal Ya nggak paham nggak? Makanya di situ Mas, maka di situ Mas. Apapun pertanyaannya, kamu tidak, No, 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 akan no, paham. no, 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 no.
Padahal jelas-jelas di situ paham. Ya jelas lah. Gini Mas, makanya Saya Mas, itu cuma tanya, itu kata Gini, Mas. Bunyamin itu dapat dari mana? makanya Mas, ini secara hakikat Mas, bagaimana saya masuk ke sedang kamu saja, Oh, makanya. Bunyamin dapatnya secara hakikat makrifat. Bukan, Ilmu bersemedi begitu. No. ya. Bukan seperti itu Mas. Bukan seperti itu. Oh, Mas. Itu Bunyamin, nah itu hakikat gitu. Memang Bukan, sulit ngomong sama orang Islam nih. Gini saudara. Mas. Anda aja Katanya belum secara hakikat. Ya bagaimana kamu aja belum Oke, paham Binyamin dengan- dapat dari mana itu Binyamin? Itu kan terjemahan itu. Iya, para penerjemah, para mufasir, para kementerian agama ini Saudi Arabia dapat Bunyamin itu dari mana? Dari semedi begini? Makrifat? Dan gitu dari begitu. Enggak seperti ini, Mas. Itu dapat dari mana? Enggak seperti itu. Bilang saja dari maling dari kitabnya orang Kristen. Enggak, siapa Makanya yang maling? saya bilang kalian ini sering bilang Bible kitab palsu, tapi Makanya, kalian Mas, maling isinya. Makanya Mas, dari awal aja makanya saya bilang, Ya terus dapat dari mana? Dapat dari mana bagaimana setanya? kamu memahami akun kamu aja belum beriman kepada Quran? Itu yang pertama tuh, Mas. Buset. Lah iya dong. Makanya Ya udah kamu- terus dapat dari kamu- mana? Saya tanya dapat dari mana itu? Ya, maka kalau sudah masuk ke mana sudah ke ranah ini, kamu harus beriman dulu baru bisa Harus dijelaskan, Mas. beriman dulu. Lah Baiklah. iyalah. Dan tiadalah orang-orang yang seperti Sultan itu mengerti apa yang sedang dibicarakan. Ya, makanya Mas. Dan Mas mereka Edi, itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Dan Sultan itu tiada lain tempatnya adalah di neraka jahanam. Heran saya, udah dikasih tunjuk kebenarannya. Kalian itu maling dari kitabnya orang Kristen, botol. Udah maling gak ngaku. Saya yang mengatakan bahwa para penerjemah Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Saudi Arabia, bla bla bla, yang bilang adik Yusuf itu namanya Binyamin, maling dari Bible. Ayo, kalau nggak percaya tuntut saya. Saya bilang itu maling dari Bible. Nekat yang nyata. Makasih, terima kasih. Yuk. Apa yang disampaikan oleh Bang Edis TV ini sebuah reaksi daripada perbuatan-perbuatan tokoh agama Islam yang selalu dengan alasan dengan yang selalu dengan alasan berdakwah dan mencoba untuk berceramah dan isinya rata-rata menghina ataupun menjelek-jelekan iman Kristen. Seharusnya itu yang disebut dengan penistaan. Tetapi Bang Edis juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau Bang Edis mengungkapkan perasaan itu kepada umat Islam, apa jadinya? Jangan giliran Bang Edis membahas agama Islam dikatakan penistaan agama, tapi agama Islam membahas iman Kristen dianggap dakwah. Ini tidak fair. Jadi hadapilah Bang Edis dengan kecerdasanmu, hadapilah Bang Edis dengan hati yang lapang, dan mari sama-sama kita luruskan fakta sejarah yang dituliskan oleh Alkitab ataupun Al-Quran yang menjadi panutan kedua agama ini. Baik, belajar tidak akan pernah habis, menimba ilmu tidak akan habis-habisnya, karena semakin banyak belajar, semakin bertambah pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all.